Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Ayo tebak, kita sekarang lagi di mana? Bisa dilihat ya, kanan kiri kita ini banyak banget ijo-ijo. Bukan cuma dindingnya sama pavinya aja loh ya. Pohon-pohonnya juga ijo-ijo. Terus kalau dilihat dari seragam yang aku pakai, jelas banget ya ini seragamnya SMA mana coba? Benar banget, SMA Negeri 13 Surabaya. Inilah SMA Adiwiyata, satu-satunya di Surabaya yang berhasil menjadi Adiwiyata tingkat provinsi. Dan sebentar lagi akan melanjutkan ke nasional. Nah, untuk pasti teman-teman pengen tahu dong ya, di 13 itu ada apa aja sih kegiatannya? Kok bisa 13 jadi SMA Adiwiyata? Dan gak cuma itu, bukan hanya hal-hal seperti itu, tapi juga karena dukungan dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan-karyawati, dan pastinya siswa-siswinya sendiri. Yuk ikuti langsung ada apa aja sih di 13. Marilah putra-putri SMA 13 di Surabaya dengan semangat tinggi untuk belajar keras demi citranya, selalu berprestasi untuk jadi kebanggaan Ibu Pertiwi. UUD 45 falsafah Pancasila sebagai dasarnya. Wahai Bapak Ibu guru, bimbing dan didikan kami dengan sekuat tenaga untuk negara. Duhai Bapak Ibu guru, kasih dan sayangi kami dengan sepenuh jiwa demi nusa bangsa. Marilah putra-putri SMA 13 di Surabaya dengan semangat tinggi untuk belajar keras demi citranya, selalu berprestasi untuk jadi kebanggaan Ibu Pertiwi. UUD 45 falsafah Pancasila sebagai dasarnya. Wahai Bapak Ibu guru, bimbing dan didikan kami dengan sekuat tenaga untuk negara. Duhai Bapak Ibu guru, kasih dan sayangi kami dengan sepenuh jiwa demi nusa bangsa. Marilah putra-putri SMA 13 di Surabaya dengan semangat tinggi untuk belajar keras demi citranya, selalu berprestasi untuk jadi kebanggaan Ibu Pertiwi. UUD 45 falsafah Pancasila sebagai dasarnya. Wahai Bapak Ibu guru, bimbing dan didikan kami dengan sekuat tenaga untuk negara. Duhai Bapak Ibu guru, kasih dan sayangi kami dengan sepenuh jiwa demi nusa bangsa. Marilah putra-putri SMA 13 di Surabaya dengan semangat tinggi untuk belajar keras demi cita. Di SMA Negeri 13 Surabaya, setiap hari Jumatnya ada 4 kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan siswi. Di antaranya seperti senam, sholat duha,
tahu kan 4 kegiatan itu apa aja? Yuk ikutin liputannya. Tadi ya deskripsi dari lingkungan di SMA Negeri 13 Surabaya. Bisa dilihat ya. Di sini ada yang lagi biopori, terus sini juga ada yang lagi siram-siram. Nah, ini dia cara bagaimana membuat biopori. Pagi, Aldi. Ini lagi bikin biopori ya? Iya. Ini namanya apa? Ini namanya itu alat bor biopori Oh, alat untuk melubangi tanah. untuk melubangi tanah. Bisa dilihat ya, tanahnya tuh lubang ke bawah seperti pipa paralon. Itu cara bikinnya gimana sih caranya? Ya, pertama kita cari tanah yang gembur, terus cari tanah yang sering sering menampung air terlalu banyak. Jadi kayak air itu tidak bisa diserap oleh tanah. Jadi istilahnya kita membuat resapan air. Jadi biopori nanti ini bakal menyimpan resapan air itu. Jadi tinggal diputar-putar aja sih. Iya, sampai dalam. Jadi jarak antara biopori ke satu tuh sekitar berapa meter ya? 2 meteran lah. Ini dia deskripsi dari bagaimana caranya pembibitan sawi daging. Nah, kita bakal tanya-tanya nih, gimana sih caranya bikin sawi daging yang seperti ini. Nah, ingin tahu kan teman-teman? Yuk kita tanya salah satunya. Ini dia yang namanya pembibitan sawi daging. Ingin tahu dong ya gimana caranya pembibitan sawi daging? Yuk kita tanyain sama Ika. Pagi Ika. Pagi. Gimana sih cara pembibitan sawi daging itu? Jadi pertama bibitnya kita beli itu direndam pakai air minyak kelinci. Dari kecil kelinci diapain? Direndam selama 1 hari dan direndamnya itu dimasukkan ke dalam kresek. Setelah itu kita tunggu sampai bibitnya itu ada kayak bibitnya. Setelah ada bibitnya kita ambil, kita masukkan ke dalam tray. Tray itu tempat untuk masukin bibit itu. Jadi kita tunggu sampai keluar bibitnya kayak ada masuk itu. Tray itu kayak kotak-kotak kecil gitu ya, Iya. yang panjang gitu. Iya. Wow, bisa ditiru ya teman-teman ya. Terus setelah tunggu temannya sampai 15 hari itu kita ambil, kita masukkan ke dalam tray. Ini baru kita perawatan sampai bisa. Perawatannya apa aja? Selalu dimasukin polybag, cuma disiram air aja atau lain? Perlunya ditambahin selama 6 hari setelah masukkan ke dalam polybag, kita sempat pakai nutrisi. Nutrisinya apa? Itu dari kotoran hewan. Kotoran hewan semua ya ternyata ya. Nah, kotoran hewannya itu dari pipisnya sapi sama kotorannya sapi. Awalnya nggak pakai. Ya jelas Ji, tapi kita dapatnya bohe. Namanya bohe. Bohe itu kita dapatnya dari pertanian. Kita bersama gitu. Sawi dagingnya ini dikonsumsi warga sendiri atau bakal dijual keluar nih? Sementara ini kita belum tahu karena masih belum panen. Kita masih awal-awal belajar. Jadi nanti kalau udah panen kita bakal ke 13 lagi dan kita bakal cobain cah sawi daging. Ingin tahu kan teman-teman? Lele, dagingnya gurih dan lembut. Banyak orang yang menyukai lele. Bahkan di 13 itu ada pembibitan lele. Kali ini kita akan panen lele dan patin. Pengen tahu dong ya kayak apa? Yuk kita ikutin. Nah, kali ini kita lagi bersama Bapak Kepala SMA 13 Surabaya, Bapak Supranes Widiatno Yuwana. Kita mau tanya dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Pagi ini lagi panen lele ya Pak ya? Bapak suka lele? Kade. Oh iya, Pak, dukungan Bapak tuh apa buat semua siswa-siswi yang sudah berupaya bikin 12 kegiatan? Gambar saja ya. Seragam ayat ya, selain tumbuhan ini ada hewan. Nah, kebetulan kita siapkan kolam, 2 kolam ini terserah anak-anak mau di siapa. Yang jelas kita sudah berikan contoh yang
awal dulu kita lele. Ini sudah panen yang kedua. Ya, ini kita coba patin yang kedua ini. Nah ternyata patin lebih bagus dibanding lele. Ya, jadi patin ternyata lebih tahan walaupun agak lama. Bisa lebih tahan jangan. Oh ya, ini nanti mau dikemanakan Pak lele sama Nah, patin? ini nanti akan diolah oleh ibu-ibu beserta anak-anak dijadikan abon lele. Oh, itu abonnya Abon akan lele. dijual. Ya, gitu. Gitu ya. Akan kemana Pak larinya dari itu nanti? Itu nanti dikembalikan ke kegiatan untuk lingkungan hidup, Pak Juliata. Apakah nanti mau dipakai ke pembibitan lagi gitu ya. Sebenarnya kami ingin coba anak-anak supaya bisa mengembangkan sendiri. Ini yang besar-besar ini, yang jantan betina, biar bisa berkembang biak sebenarnya. Cuman ilmunya anak-anak belum bisa. Nanti kami belajar ke sana, ya, biar anak-anak mengembangkan mungkin biologinya ya. Ingin tahu nanti telurnya seperti apa? Kan belum tahu telur lele. Belum. Ya. Nah, ini patin, ikan patin. Ini tahap. Nah, ini salah satu hasil dari panen kali ini. Ada ikan patin yang segini, ada juga lele. Banyak loh teman-teman. Pasti pengen tahu dong ya. Nah, sini ada Ika sama Bapak Erto sama Bapak ada yang lain juga. Ika, ini biasanya dibudidayakan sejak kapan sih lele sama patin ini? Itu sudah sejak 2 tahun yang lalu. Dikasih makan apa ini? Ini dikasih makan bubur, terus kayak sayur-sayuran. Gimana sih caranya? Pertamanya bibitnya dulu ya? Iya, kita dapat bibitnya itu dari bidang pertanian perikanan. Oh, terus jadi berkembang jadi kayak gini. Terus dikasih nutrisi tambahan nggak biasanya? Kalau saat ini sih kita masih belajar, kita belum tahu nutrisi tambahannya itu seperti apa. Nah, dilihat ya ikan patinnya di situ seger banget ya, pasti enak banget ya kalau dimakan teman-teman. Makan yang 13 ya, bisa lihat di sini banyak banget hal-hal positif mulai dari sapi daging, ada lele, ada patin dan masih banyak lagi lainnya. Terima kasih ya Pak ya. Nah, kita kan ingin tahu tuh ya, makram itu apa aja. Makram itu adalah salah satu kegiatan yang ada di SMA Negeri 13 Surabaya. Makram itu adalah salah satu kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa dan siswi SMA Negeri 13 sendiri. Di sini udah banyak teman-teman kita yang lagi buat makram. Di dalam ini juga lagi buat makram. Gak cuma cewek loh, cowok juga bikin. Nah, kita coba tanya yuk salah satu cewek yang lagi bikin. Kayaknya lagi seru banget ya. Halo, namanya siapa? Erlinda, Erlinda lagi bikin apa? ini bikin tepak dari talikur. Talikur. Bisa nggak ditunjukin satu aja caranya bikin awalnya? Bisa. Jelasin dikit ya. Jadi ini kan panjang. Ini kan panjang. Jadi kan 2. Bisa satu warna, bisa 2 warna. Setelah itu ini masukin, kemudian ujungnya masukin ke sini. Tarik. Sudah, ini namanya kepalanya. Setelah itu selanjutnya biar bisa jadi tepak, tempat minum. Simple kok. Gini aja. Masukin terus tarik. Kayak tali biasa sih. Selain pakai tali kur, bisa pakai tali yang lain nggak? Bisa tali sepatu, terus bahan-bahan yang udah nggak digunakan lagi, jadi daur ulang kayak gini. Pertama kali bikin makram. Iya, pertama kali. Oh, di rumah juga sering bikin nggak? Kalau tugasnya ini belum selesai ya dibikin di rumah, sekaligus ngisi waktu luang. Tapi senang ya bikin makram-makram gini. Berarti kamu rajin dong ya, Eren? Bisa jadi sih. Oke, selain sama salah satu murid yang rajin banget namanya Erlinda, udah cantik, rajin lagi. Kita juga bakal tanya-tanya sama Ibu Rini ya. Ibu Rina di sini yuk. Nah, ini nih Ibu Rina yang ngajarin murid-muridnya bikin makram. Gimana Bu, soal ngajarin anak bikin makram? Susah nggak? Susah-susah gampang, cuman anak-anak itu antusiasnya itu dapat, jadi cepat bisa dan hasilnya juga bagus-bagus. Senang dong ya Bu ya ngajarin sini ya. Terus kalau cowok-cowoknya itu juga bisa nggak Bu? Bisa.
saya mewajibkan semuanya harus bisa karena nanti ada tes satu persatu ya, membuat simpulnya itu sama menyambung ya. Nah, jadi semua wajib bisa termasuk berkarya seperti ini. Wow, seru banget ya ternyata bikin makrab. Untuk teman-teman yang ingin tahu gimana caranya bikin makrab, bisa kok main ke-13. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di dalamnya lagi ada apa aja. Yuk ikutin yuk. Nah, di sini banyak cowok-cowoknya bikin juga loh. Tampang-tampangnya itu berapa lama tuh? Kalau untuk hanya tempa itu mungkin 2 hari atau 3 hari sudah selesai ya. Kalau untuk tas itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Apalagi kalau tasnya itu ukurannya besar. Selain buat tugas sendiri, mungkin nggak ini akan dicoba jual keluar? Bisa. Jadi ini nanti kedepannya bisa untuk kewirausahaan atau untuk bekal anak-anak nanti kalau untuk usaha di rumah. Oh ya, jadi kita juga dilatih menjadi seorang wirausaha. Itu penting sekali. Kita harus menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi lulusan SMA Negeri 13 Surabaya pasti berkualitas dan mampu bersaing di luar. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi, kita masih ada kegiatan lainnya dari siswa-siswa SMA Negeri 13 Surabaya. Salah satunya adalah membuat kerajinan tangan seperti ini. Selain map, ada tas, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, silakan lihat liputan kami. Lagi bikin apa ini? Ini saya mau membuat namanya map untuk muat kertas seperti kertas ulangan dan kertas tugas. Oh, jadi kayak map-map yang kayak gini ya? Iya. Saja ya teman-teman ya, jadi mapnya tuh seperti ini. Berarti kalian bagi. Pertama bahannya itu sebatas makanan yang ukurannya sesuai dengan isi kertas, ukuran kertas. Kemudian kertas sampul sebagai penutupnya atau hiasannya, 3 lem sebagai penutup, dan kemudian tali rafia yang nanti akan digeserkan namanya di pinggiran kertas. Selain pakai kertas, bisa pakai apa lagi? Ya selain itu seperti kayak kita yang namanya dibuat sebagai gitu kan. Itu sebagai dia itu nanti itu namanya penutup dari up kertas ini. Jadi terlihat lebih cantik gitu tampilannya. Berapa lama bikinnya? Kurang lebih 1 jam kalau namanya 30 menitan lah kalau namanya lebih. Oh ya. Ini kamu ngapain? Kamu kasih ke bunda Rini atau kamu simpan di rumah atau kamu jual? Kalau ini kan latihan pertama ya kayak itu namanya lebih dari ini bagaimana namanya kekurangan itu lebih apa dan kalau memang namanya sudah siap kedepannya suka karena apa ya ini kan kreativitas gitu ya kayak jadi saya itu pengen membuatnya seperti apa jadi dari pikiran saya itu bisa tersalurkan dengan membuat Ini tadi Faisal, salah satu murid SMA Negeri 13 Surabaya akan membuat seperti ini. Dan teman-teman bisa ikuti juga caranya seperti ini. Ini adalah kegiatan dari SMA Negeri 13 Surabaya. Salah satunya adalah pembuatan batik rumput. Pasti ingin tahu dong ya motif dan cara pembuatannya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikutin kali. Kali ini adalah pembuatan batik yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA 13 Surabaya. Salah satunya dilakukan oleh Adit. Kita ingin tahu dong ya keunikannya itu apa aja rasanya. Halo Adit, keunikannya batik jemputan dibandingkan batik lainnya itu apa sih? Pertama mudah, itu mudah bagi pemula untuk membuat batik. Terus yang kedua
kedua murah, ekonomis, dan yang ketiga dapat mengeksplorasi warna kesukaan. Selain ada Adi juga ada Lia yang juga lagi bikin. Halo Lia. Iya. Bahannya untuk bikin batik jemputan tuh apa aja sih? Pertama kita butuh karet gelap, lalu pewarna indigo sol, lalu kaos polos, dan benang sama jarum untuk menjahit motifnya. Lalu apalagi kayak ini gelas aqua dan air panas untuk mengaduk warnanya. Oh ya, langkah-langkahnya tuh apa aja biar teman-teman semua tahu nih kalau anak 13 juga bisa bikin batiknya nggak kalah sama batiknya. Pertama, kita siapkan kaosnya terlebih dahulu. Lalu kita ambil air panas untuk mengaduk warnanya. Setelah warnanya disuduh, kita ikatkan karet-karet gelang ini untuk membuat motif. Lalu kita celupkan sesuka hati sesuai warna kita inginkan. Setelah ini kita celupkan ke HCl. Lalu berapa lama jemurnya itu? Ya sekitar 2-3 jam sudah bisa di dan warnanya nggak lupa. Terima kasih ya Adia. Nah itu tadi wawancara kita bersama anak kelas 12 di PSA. Nah, kita tadi kan sudah banyak lihat ya liputan kegiatan di SMA Negeri 13 Surabaya. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Adiwiyata di SMA 13 Surabaya, Ibu Miati. Selamat pagi, selamat siang. Sejak kapan Bu? SMA Negeri 13 ini memperoleh gelar Adiwiyata? Sejak 2012 awalnya, yaitu pada tahun 2011 kami mengikuti lomba Eco School yang digagas oleh Mahasiswa. Sejak itu kalau kami berpikir untuk menghijaukan lingkungan SMA Negeri. Nah, untuk pengelolaan lingkungan SMA Negeri ini kami berkonsultasi dengan BLK Kota Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Lalu kami dilarang kalau memang anak itu menghijaukan sekolahnya, mengikuti saja program dari BLK tentang situ. Pada bulan 2012 kami mulai menyusun program untuk mengadiliyatakan bersama di dalam adiwiyata ini kita tidak hanya menghijaukan lingkungan sekolah, tapi harus diteruskan dengan dari ada kegiatan belajar dari kita kegiatan menghijaukan lingkungan kita, lalu kita berkonsultasi dengan daerah kota, oleh berbagai terapi, lalu kita diberi arahan oleh daerah kota bahwa apa perlunya pendidikan lingkungan hidup yang dinamakan dengan adiwiyata. Dari situ kita tidak hanya lingkungan aja yang harus hijau, tetapi bahwa lingkungan hijau ini harus ada muatan kurikulumnya, jadi dimuat di dalam kurikulum. Nah, oleh sebab itu kita bersama Bapak Ibu guru di sini setiap bidang studi harus memuat pendidikan lingkungan. Nah, studi apapun, dari mulai dari agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, UKM, biologi, kimia, semuanya harus bermuatan lingkungan. Dalam salah satu pembelajaran itu harus ada yang bermuatan seperti kalau bisa misalnya anak membuat puisi tentang lingkungan hidup yang ada di sekolah. Tidak hanya puisi saja, misalnya anak membuat karangan deskripsi tentang lingkungan yang ada di sekolah. Lalu dari pelajaran yang lain juga demikian, harus ada pembelajaran mengenai lingkungan. Jadi dari situ lalu kita mengikuti istilahnya lomba ya, lomba adiwiyata, dikatakan lomba atau adiwiyata di tingkat kota madya. Akhirnya kita setelah mendapat pengarahan tadi, kita kurikulumnya dan penguatan lingkungan itu, dan kita memberanikan diri mengikuti lomba adiwiyata di tingkat kota Surabaya. Tapi kita tidak hanya saja, kita juga harus mencari guru istilahnya supaya kita bisa ke adiwiyata yang sebenarnya di mana. Kita akhirnya mencari dibanding SMK 4, SMA Lima Malang, SMK Master Taman Tulis Surabaya. Bagaimana adiwiyata? Dari situ kita semakin keras di lomba adiwiyata di alhamdulillah menang. Kita menang dan beberapa kita harapkan ayo masuk ke
ini kami lagi menunggu kedatangan tim juri dari imigrasi. Kapan juga? Sebenarnya dari PLH dikatakan tanggal 5 besok itu Selasa, tapi untuk tanggal 5 itu hari libur. Jadi sampai kapan pengumpulan? Sampai sekarang masih belum ada info lagi dari PLH. Itu semula kenapa kita sekolah kita adalah sekolah yang ada. Karena perjuangan bukan hanya saya saja yang memperjuangkan bantuan teman-teman guru, tanpa bantuan siswa-siswi mustahil saya bisa memberikan SMA 13 ini. Jadi berkat dukungan teman-teman, tangan siswa-siswa sampai ke tingkat insya Allah nanti nasional kita bisa melinggang sampai di sana. Terima kasih Ibu atas waktunya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Adipena SMA 13 Surabaya. Jangan lupa dukung kita nanti supaya bisa lolos ke Adipena yang lebih tinggi lagi. Demikian tadi liputan profil sekolah SMA Negeri 13 Surabaya tahun ajaran 2013-2014. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi soal 13, bisa aja cek di bawah sini ya, mulai dari website dan email kita, Twitter kita. Oke, saya Nirmala beserta semua kru mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.